Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Prima Renaldi, NPM 20120112000. Di sini saya akan menjelaskan materi konstitusi dalam rangka ujian akhir semester mata kuliah Hukum Tata Negara kelas dosen Bapak Ahmad Saleh SHMH. Konstitusi sudah ada sejak zaman Yunani, di mana terdapat konstitusi Athena. Istilah konstitusi mempunyai dua makna, yaitu segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan dan undang-undang suatu negara. Menurut Hans Kelsen, konstitusi biasa disebut sebagai hukum fundamental negara, merupakan dasar dari tatanan hukum nasional yang menjadi sumber validitas norma hukum nasional. Menurut James Bryce, dari sudut pandang politik mendefinisikan konstitusi sebagai kerangka politik yang terorganisasi berdasarkan hukum mencakup di dalamnya kelembagaan negara dengan fungsi dan hak-hak yang jelas. Herman Heller membagi konstitusi menjadi tiga pengertian berdasarkan tahapan perkembangan konstitusi, yaitu konstitusi dalam pengertian politis sosiologis, konstitusi dalam pengertian yuridis, dan konstitusi dalam arti UUD tertulis. Kachelwer dalam bukunya Modern Constitution membagi pengertian konstitusi ke dalam pengertian luas dan pengertian sempit. Pengertian konstitusi dalam arti luas menurut Ware adalah suatu sistem pemerintahan negara dan himpunan norma yang mendasari dan mengatur suatu pemerintahan. Norma-norma tersebut terdiri dari norma yuridis dan norma non-yuridis atau ekstra legal. Sedangkan dalam pengertian konstitusi dalam arti sempit, menurut Ware adalah kumpulan peraturan-peraturan yang legal dalam ketatanegaraan suatu negara yang terhimpun dalam dokumen atau beberapa dokumen yang saling terkait. Pembagian dan klasifikasi konstitusi. Kachelwer mengklasifikasikan konstitusi ke dalam 6 klasifikasi, yaitu written and unwritten, rigid and flexible, supreme and subordinate, federal and unitary, separate power and vested power, republican and monarchical. Perubahan konstitusi. Perubahan konstitusi menurut Kachelwer dapat dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut. 1. Beberapa kekuatan bersifat primer. 2. Perubahan yang diatur dalam konstitusi. 3. Penafsiran secara hukum. 4. Kebiasaan yang terdapat dalam bidang ketatanegaraan. Menurut Budiarjo, ada 4 macam prosedur dalam perubahan konstitusi, yaitu sidang badan legislatif dengan ditambah beberapa syarat. 2. Referendum atau plebisit. 3. Negara-negara bagian dalam negara federal. 4. Musyawarah khusus. Kedudukan dan fungsi konstitusi. Komisi Konstitusi tentang Perubahan UUD NRI tahun 1945 menyimpulkan bahwa kedudukan dan fungsi konstitusi. 1. Konstitusi berfungsi sebagai dokumen nasional, national document. 2. Konstitusi sebagai piagam kelahiran negara baru, a birth certificate of new state. 3. Konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. Selanjutnya, konstitusi sebagai identitas nasional dan lambang persatuan. 5. Konstitusi sebagai alat untuk membatasi kekuasaan. Dan yang terakhir, konstitusi sebagai pelindung dan kebebasan warga negara. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.